Kemudian setelah teman kami yang mau berangkat itu kan Pak, mau pulang, udah pulang terus dia datang gitu bilang, Kak, kayaknya aku mau pulang juga, adalah gitu. Saya mau pulang gitu, dia bilang. Dahulu aku dibesarkan, hitam kulit. Jumpa lagi di Dr. CEO Channel. Salam BHP, bersihkan hati dan pikiran, optimis, optimis, optimis. Oper sekalian, hari ini kita jumpa lagi di Dr. CEO Channel. Perbincangan hari ini spesial sekali karena kita akan berbincang dengan anak-anak muda yang berprestasi di daerahnya. Daerah yang akan saya ambil adalah daerah yang paling ujung, yaitu daerah Papua. Oper sekalian, daerah Papua ini sekarang sangat fenomenal dengan keindahan alamnya dan potensi alam yang ada dan juga sumber daya manusia yang ada, sehingga pada saat ini Presiden Joko Widodo sangat perhatian dan sangat care terhadap Papua, samping dengan daerah-daerah yang lain yang ada di Indonesia. Khusus di BUMN, Menteri BUMN Bapak Erick Thohir memiliki program yang namanya program Putra Putri Papua. Jadi khusus untuk Putra Putri Papua yang telah mengikuti seleksi di Menteri BUMN, akhirnya diberikan kesempatan ke BUMN-BUMN yang ada di Indonesia, dan 2 Putra Putri Papua hari ini diberikan kesempatan dari Papua untuk ke PTPN 3 di Medan. Siapa orangnya? Hari ini kita jumpa dengan Kristo. Selamat siang Kristo. Selamat siang Pak. Dan Jane. Selamat siang Jane. Kristo dan Jane adalah 2 Putra Putri Papua, benar ya? Iya Pak. Oke, dari visual kelihatan ya? Putra Putri Papua. Oke, boleh dikenalkan nama lengkapnya Kristo apa? Nama saya Christophan Lee Tex Nathaniel Kaiwai. Oke. Berasal dari Jayapura. Jayapura. Sekarang bekerja di PTPN 3. Iya, itu program rekrut saat itu program perekrutan bersama Putra Putri Papua. Putra Putri Papua. Artinya diberikan kesempatan 2 tahun ya? Iya Pak. 2 tahun untuk bekerja di PTPN 3. Iya, bekerja. Oke, yang kedua Jen, boleh kenalkan diri, Jen? Perkenalkan, nama saya Jen Nafa Caroline Wanggai. Wanggai ya, Iya. Oke. Berdomisili di Kota Sorong, Papua Barat. Sorong, Papua Barat. Oke, sama juga ya dengan Kristo. Apa namanya? Program perekrutan BUMN. BUMN ya, Putra Putri Papua. Oke, oper sekalian bahwa program perekrutan Putra Putri Papua adalah wujud perhatian bangsa ini terhadap anak bangsa yang ada di Papua. Anak-anak Papua diberikan kesempatan ya, Kristo dan Jen ya. Senang nggak diberikan kesempatan ya? Senang. Datang dari Papua jauh sekali ya? Iya. Jauh sekali akhirnya ke Medan. Pernah tahu ada Medan ini di peta gitu? Di dalam peta ada ya Medan. Sumatera Utara tahu ya? Oke, karena kami tahu sekali Papua itu apa gitu. Dan akhirnya ke Medan ya? Iya. Udah berapa tahun di Medan? Udah ada Ini 1 tahun 1 bulan Mas. 1 tahun? 1 bulan. 1 bulan. Hari ini bisa bertemu di podcastnya ini ya. Iya. Senang, deg-degan atau biasa aja gitu, gitu ya. Ini di podcastnya Dr. CEO, dan kebanggaan sekali buat Kristo ya dengan ornamen baru di studionya Dr. CEO Channel. Ini pertama kali yang pakai ini Putra Putri Papua nih. Yang lain belum gitu ya. Nggak asik kalau kita nggak nyanyi. Kalau Papua ketemu Medan bawa gitar langsung nyanyi. Kita nyanyi lagu Papua. Oper sekalian kami akan nyanyi lagunya. Saya akan coba. Kalau jelek jangan dihina. Ya Jan ya, Kristo kita nyanyi ya. Sorry yang punya gitar ya. Kita akan nyanyi Opers, lagu yang sangat fenomenal dari Papua. Ya, sebenarnya nggak bahasa Papua sih ini, tapi menggambarkan Papua. Iya. Bisa nyanyi ya? Bisa. Bisa main gitar? Sedikit Pak. Tapi jangan pernah mainkan perasaan rakyat. Iya. Gitu dia. Baik, Opers sekalian, kita akan coba nyanyi bersama dengan Kristo dan Jen lagu apa judulnya nih? Tanah Papua. Tanah Papua. Ya. Tanah Papua, tanah yang kaya, surga
Surga kecil turun ke bumi, seluas tanah sebanyak batu adalah harta harapan. Tanah Papua, tanah leluhur, di sana aku lahir, bersama angin, bersama daun, aku dibesarkan. Hitam kulit keriting rambut, aku Papua. Hitam kulit keriting rambut, aku Papua. Biar nanti langit terbelah, aku Papua. Biar nanti langit terbelah, aku Papua. Tanah Papua, tanah yang kaya, surga kecil jatuh ke bumi, seluas tanah sebanyak batu adalah harta harapan. Tanah Papua, tanah leluhur, di sana aku lahir, bersama angin, bersama daun, aku dibesarkan. Hitam kulit keriting rambut, aku Papua. Hitam kulit keriting rambut, aku Papua. Biar nanti langit terbelah, aku Papua. Biar nanti langit terbelah, aku Papua. Tepuk tangan dulu. Mantap. Ilo Papua. Baik Ben ya, Kristo. Dengar lagu itu akhirnya rindu ke tanah Papua. Iya. Ya, sudah berapa tahun? 1 tahun, 1 bulan ya? Iya. 13 bulan. Iya. Ingin menghirup kembali udara Papua. Iya. Bedanya apa dengan Medan kira-kira? Panasnya sama kali? Sedikit Lebih? sama, Pak. Tapi di sana lebih sejuk. Oh, lebih sejuk sedikit ya? Bukan malah lebih panas ya? Enggak. Oh gitu ya, malah lebih panas Medan ya? Iya, benar. Oh gitu ya. Nah, Kristo, pada saat pertama kali dari Papua melihat kota Medan yang sangat jauh sekali ya. Iya. Kalau naik pesawat tuh berapa kali tuh ya? Dari 2 kali waktu itu Kristo dari Jayapura ke Medan tuh 2 kali. 2 kali ya? Transit Surabaya. Surabaya. terus transit lagi, sempat transit di Batam. Oke. Baru ke Medan. Oke, 2 kali transit baru sampai ke Medan. Iya. Jen gimana? Jen 2 kali juga. 2 kali juga. Sambil minum ya, ini nyanyi Papua dia agak seret deh. 2 kali juga sama, Surabaya, Batam. Makassar, Jakarta. Oh, Makassar, Jakarta. Berarti dulu nggak barengan ya? Enggak. Oke, sampai di Medan. Masuk di PTPN 3. Ngerti nggak nih PTPN 3 ini apa sih gitu? Awalnya Gimana? nggak ngerti, tapi Hmm. pas baca perkebunan berarti tandanya perkebunan gitu. Kebun gitu ya? Ya, kebun. Di sana ada kebun juga? Ada. Orang tua kerja di kebun gitu? Enggak. Punya kebun-kebun gitu atau kebun sagu kali gitu ya? Enggak. Enggak ya? Gitu. Tapi pernah ngeliat pohon sawit nggak? Atau pohon karet? Di Papua ada juga gitu? Ada. Kristo juga ada gitu? Ada. Ada ya? Di Papua ya? Iya. Oke, pada saat kesini juga dengar suara orang Medan yang keras-keras seperti suara saya ini gitu ya. Padahal sebenarnya Papua juga
Keras juga suaranya, keras juga ya. Tapi gimana? Ada kesulitan nggak untuk beradaptasi gitu? Pas awalnya tuh ya kesusahan lah Pak. Ya. Soalnya kan ada kosakata yang mungkin ada yang berbeda. Contohnya misalnya? Contohnya inilah Pak. Kalau di sana bilangnya motor, di sini bilang kereta. Oh gitu ya. Itu emang benar-benar yang pertama lah kan. Iya. Untuk kita pertama. Motor. Di sini bilangnya kereta. Kereta gitu ya. Udah kereta dulu ya. Pas datang, oh motor. Motor. Ternyata. Padahal dalam bayangan Kristo sama Jen itu kereta itu apa? Kereta api juga ya? Aduh, ya ini Medan memang bahasanya memang sangat beragam gitu ya. Jen juga begitu ya, agak Iya. susah ya memahami gitu dan akhirnya beradaptasi. Iya. 1 tahun itu bukan waktu yang singkat ya. Iya. Oke, makanan gimana makanan? Makanan ada perbedaan juga. Oke, sempat dengar-dengar Jen sempat ada masalah dengan itu gitu ya. Sempat Iya. ada gimana nih nggak makan akhirnya coba beradaptasi dengan itu ya. Biasa makan papeda gitu ya. Makan nasi juga, makan papeda. Makan nasi, makan papeda gitu ya. Oke, papeda tahu nggak Opers ya? Kalau nggak tahu, browsing sendiri lah. Nggak sempat gitu ya. Nah, papeda itu gimana? Bisa digambarkan nggak? Kalau misalnya papeda itu Jen kira-kira gimana? Bisa mana tahu Opers juga nggak paham papeda itu apa? Cara buatnya atau Jenis makanannya, kalau misalnya divisualkan kira-kira papeda itu seperti apa? Kalau misalnya mie itu ada panjang-panjang, gini. teksturnya agak Iya. sedikit kenyal. Slime ya, kayak Iya, slime kayak ya, slime ya. Cara makannya, Cara makannya pakai ikan kuah kuning kuah kuning, oke, sama papeda itu. sama papeda. Papeda itu kayak slime baru digini-gini gitu, Iya, digulung-gulung. ya. Andai kata disendokin itu nggak Nggak dapat. bisa. Harus pakai garpu digulung-gulung dulu. Oh garpu, Iya. bukan sumpit apa gitu ya? Iya, di sana bilangnya tuh Garpu itu sumpit, bukan. Bisa pakai garpu, bisa pakai sumpit juga. pakai digini-gini kan baru dimakan. Iya. Gini nggak bisa. Bisa juga senang dengan papeda. Seneng Pak. Iya itu ya, senang ya. Iya. Ada yang istimewa dengan papeda itu? Pedas, asam, asin gimana? Kalau misalnya secara visual bisa diceritain nggak? Papeda itu seperti apa kira-kira? Asam gitu Pak. Asam ya? Iya. Iya. Kayak ini, Kalau misalnya makanan ini kalau yang dari Thailand tom yum itu mirip tom yum ya, kayak tom yum ya? Tom yum, cuma visualnya nggak warnanya kayak tom yum. Kan Oh, tom gitu, yum kan gitu. agak orange merah gitu. Kalau sana tuh kuning. Kuning. oh kuning ya gitu ya. Nanti mungkin tim bisa menggambarkan papeda itu seperti apa ya? Ya, nanti digambarin tuh papeda itu seperti apa gitu ya. Baik, selain itu kan ada masalah di Medan ini pasti pedas-pedas gitu ya. Iya. Kalau manis jarang lah ya, jarang. Kalau misalnya makan di rumah makan Padangnya Medan. Nah ini rumah makan Padang itu Medan gitu ya. Iya. Banyak ya di Medan banyak rumah makan Padang. Padang Medan. Kuenya Bika, tapi Ambon gitu. Ini kekayaan budaya kita ya, budaya bangsa kita ya. Bika Ambon tuh datangnya dari Medan gitu. Iya. Sejarahnya nanti bisa di browsing sendiri lah gitu kan, kenapa bisa kayak gitu. Nah akhirnya memiliki kesulitan pada saat komunikasi ya, pada saat makan juga memiliki kesulitan dan itu membuat Jen ya, akhirnya mau kabur, Iya, mau pulang. Waktu Mau itu pulang ya? Sempat mau pulang. mau pulang dan padahal kan ini kan program pemerintah yang mengangkat harkat martabat orang Papua kan, Iya. dan ini juga bukan hal yang mudah ya. Ada seleksinya? Seleksinya ada. Ada seleksinya. Ada. Kristo gimana? Seleksinya gimana? Waktu itu seleksinya pertama administrasi dulu. Oke. Administrasi, terus habis itu ada tesnya, tes nilai BUMN, Mhm. sama tes kemampuan dasar. Oke. Tapi karena saat itu kita lagi pandemi, Ya. jadi tes kemampuan dasarnya online gitu Pak. Online semua ya. Iya. Oke. Ada tes kesehatan juga gitu ya. Tes kesehatan ada, tes wawancara ada. Oke. Sesulit itu ya untuk masuk di program Putra Putri Papua BUMN. Iya. Pesertanya ratusan atau Hampir Hampir ribuan. ribuan? Iya. Iya. Ribuan Putra Putri Papua dan akhirnya lulus salah satunya adalah Kristo dan Jen ya. Luar biasa sekali ya kan. Jen, kenapa kamu nggak tahu diri Jen? Iya kan? Artinya Jen sudah lulus daripada ribuan anak Papua yang lainnya gitu kan, memiliki kesempatan. Mohon maaf, Jen kuliah atau gimana? Tamatan SMA. Sudah tamat SMA, SMK ya pada saat itu. Kalau Kristo So, lagi cuti kuliah gitu. lagi cuti kuliah. Nah itu kan apa namanya kesempatan yang sangat luar biasa. Biasanya orang ada program dari Menteri BUMN itu kan magang, itu untuk anak-anak kuliah gitu ya. Nah khusus putra-putri Papua yang tamat SMA juga diberikan kesempatan untuk kerja ya di BUMN gitu ya kan. Iya. Walaupun programnya misalnya 2 tahun atau bisa dapat diperpanjang lagi begitu ya kan. Tapi kan bukti perhatian pemerintah ya Iya. buat Jen dan Kristo ya gitu ya. Iya. Kenapa mau lari Jen?
Waktu itu belum bisa beradaptasi. Masalah makanan atau gimana? Eh, Atau melihat orang Medan ini seperti sesuatu yang menyeramkan? enggak. Mungkin lebih ke lingkungan kerjanya, Oke. karena baru masuk ke dunia kerja waktu itu. Oh, biasanya dunia apa nih? Ya. Dunia hitam gitu. Dunia gelap gitu ya, kan gitu kan. Nah, pada saat masuk ke PTPN 3 ini ada 3 orang ya katanya? Iya, 3 orang ya? Iya. Nah, yang satu, udah pulang. dan itu yang membuat Jen ikut kabur juga gitu ya? Karena satu itu pulang ya? Satu itu pulangnya kenapa itu? Karena takut juga sama makanannya gitu atau gimana? Pasti ada urusan kan ya? Iya. Iya. Urusan. Dan akhirnya dia putuskan bahwa itu lebih penting dan akhirnya dia tinggalkan kesempatan ini ya. Tuh, sayang sekali ya. Padahal ribuan orang. Iya. Ya kan? Nah, Jen ikut-ikutan tuh mau pulang ya? Iya. Iya. Gimana Kristo ceritanya pada saat itu? Waktu itu Jen setelah teman kami yang mau berangkat itu kan Pak, mau pulang, udah pulang terus dia datang gitu bilang, "Kak, kayaknya aku mau pulang juga," ada lagi gitu. Saya mau pulang gitu dia bilang. Ikut si apa? Siapa namanya? Arnold. Inisialnya Arnold ya. Inisialnya Arnold ya. Ya. Nah, aku mau ikut Arnold pulang ke dia di mana? Di Jayapura atau di mana? Dia di Serui. Serui ya, di Serui. Bilang, "Kakak, aku mau pulang," gitu. Iya, dia mau pulang dia bilang gitu. Tapi saat itu karena akhirnya Kristo bantu inilah Pak, ngasih ingatkan dia, maksudnya kasih dia motivasi lagi lah Pak biar Biar dia tetap bertahan. gitu ya. Apa pentingnya Kristo sama si Jen kan nggak ada apa-apa, ya pulang aja mau nggak pikirin kan gitu kan. Iya. Tapi apa yang membuat Kristo memotivasi Kristo untuk tetap mengajak Jen, ayo kita bertahan di sini gitu. Itu tuh karena ini Pak, Kristo pikir lagi kita sudah sampai sejauh ini gitu. Iya. Perjuangan kita ya meskipun perjuangan kita sama, bahkan Janet ini waktu tes kesehatan aja dia harus berangkat lagi ke kota lain. Oh gitu? Iya. Nggak ada kesehatan di situ? Nggak ada. Ada, cuman di Sorong nggak ada kimia farma. Oh gitu ya? Ditentukannya. Ini untuk kita sebutkan kimia farma nggak apa-apa lah, jadi endorse juga nih kimia farma gitu. Di Sorong tidak ada kimia farma. Iya. Jadi Jen harus meriksa kesehatan karena dipersyaratkan kimia farma yang adalah BUMN ya. Iya. Ke Manokwari. berapa jauh itu? Kalau naik pesawat cuman Naik pesawat enggak? Naik bus gitu bisa? bisa, tapi waktu itu Jen pakai pesawat. Oh, gaya sombong. Iya. Pakai pesawat ya? Iya. Berapa menit? Pesawat yang perintis itu yang kecil-kecil gitu? Enggak, yang besar Pak. Yang besar ya? Yang lain aja. Berapa jam dari Manokwari ke? Mungkin sekitaran 45 menit. Oh, 45 menit aja ya? Begitu langsung sampai gitu ya? Gitu ya? Kalau naik bus kira-kira berapa Jen? Berapa lama? Jen belum pernah coba Pak. Wih, sombong. Sombong. Jadi pesawat aja yang pernah gitu ya? Dan itu kan butuh biaya? Iya. Oke. Untuk cari sebuah laboratorium berinisial kimia farma itu harus dari Sorong ke Manokwari. Kristo juga gitu? Kalau Kristo waktu itu karena di Jayapura Ibu tidak kota ya? Sudah ada kimia tidak farma ada ya? labnya dialihkan gitu sama lab lain. Oh gitu ya? Jadi Kristo tetap di Jayapura juga. Tetap di Jayapura. Tapi ada juga lab yang inisialnya kimia farma itu? Labnya nggak ada Pak, tapi apoteknya ada, labnya nggak ada. Oh, apoteknya doang gitu? Apoteknya. Tapi dia bisa alihkan gitu ya? Tapi tetap kimia farma ya? Iya. Oke, keren. Nah, Opers sekalian kita akan lihat visualnya. Visualnya pada saat Kristo dan Jen itu terlibat percakapan, dan Kristo ini adalah seorang motivator ulung ya dari Papua yang bisa menahan Jen ya. Padahal Jen ini katanya dia orangnya keras kepala dan tidak ada yang bisa ngatur dia. Putri Papua itu keras dan tidak ada yang bisa ngatur kan gitu dia kan. Tapi kalian punya kesamaan ya. Sama-sama ibu dari Ambon. Ini Ambon juga, Ibu Kristo juga dari Ambon ya. Iya. Opers sekalian kita saksikan ya perbincangan percakapan kira-kira pada saat Kristo dan Jen pada saat itu ingin memutuskan untuk kembali mengikuti si siapa namanya tadi? Inisial A. Inisial Arnold. Inisial Arnold. Tapi seorang putra Papua yang namanya Kristo bilang, oh tidak boleh begitu adik. Kan gitu deh kira-kira begitu ya. Kita saksikan ya Opers ya. Mungkin bisa diambil dari sini. Silakan. Kira-kira gimana percakapannya? Waktu itu kayak gini. Iya. Kak Kristo, saya ingin pulang. Kenapa kok mau pulang? Soalnya saya belum bisa beradaptasi sama pekerjaan di kantor, sama lingkungan kantor. Kan kita juga masih baru. Kalau misalnya
ini kan pasti memang tong tuh butuh waktu buat beradaptasi. Coba bayangkan dulu tong punya perjuangan selama tong tes sampai tong bisa berangkat sampai tiba di Medan. Banyak juga yang daftar, banyak yang mau ada di posisi yang tong sudah dapat sekarang ini. Kenapa kok mau lepas begitu saja? Tapi saya ingin pulang, saya mau pulang. Kalau misalnya kau pulang nanti dong di sini tuh bilang apa? Padahal tong nih nanti dong pikir tong anak Papua ini tidak mampu. Nanti dong pikir tong nih tidak bisa berjuang gitu. Tapi kan kenapa mesti tong harus pikir doang? Sedangkan dong saya tidak bisa pikir, kita diri sendiri, saya punya diri sendiri gitu. Ya kan tong anak Papua ini harus tunjukkan kalau tong ini anak Papua ini mampu. Tong harus tunjukkan kalau tong anak Papua ini juga bisa berjuang di luar, bukan cuma di Papua saja, tapi tong juga bisa berjuang di luar. Kalau ini juga kan tong orang tua tuh sudah ajarkan juga kalau tong tidak boleh gampang menyerah. Coba Janet pikir-pikir lagi kembali. Janet berdoa juga supaya mungkin Tuhan juga bantu Janet buat ambil keputusan. Iya juga sih. Coba nanti saya pikir kembali lagi Kak Kristo. Terima kasih ya Kak Kristo. Iya. Wih, luar biasa. Kira-kira gitu ya percakapan yang ada pada saat itu ya gitu ya. Iya. Dia Kristo tetap terus bilangnya kita juga orang Papua yang diajarkan orang tua yang tidak menyerah, tidak gampang menyerah ya. Dan akhirnya Jen memikirkan kembali. Iya. Sempat berada di satu komplek kos yang sama ya. Iya. Ya, dan akhirnya pisah. Iya. Ya, pisah. Jen di tempat yang sama. Iya. Kristo akhirnya keluar. Why? Kosnya lebih murah. Kardes lebih murah. Iya. Kan? Oke, bisa kasih bocoran kira-kira Menteri BUMN atau negara ngasihkan berapa sih per bulan untuk program Putra Putri Papua kalau boleh dibuka kira-kira? Kalau Kristo sendiri dapat dari sini setiap bulan 3,3. 3,3 juta sama Jen ya. Iya. Dan itu uang kosnya berapa? Uang kosnya yang lama apa yang baru nih, Pak? Yang mahal itulah gitu. Yang mahal itu ya. Nah, Uang kosnya dulu itu 1,5. 1,5. Akhirnya Kristo berpikir aku tidak bisa lagi Iya. nabung gitu. Iya. Akhirnya pindah ke kos yang sekarang Kos yang lebih murah. berapa kira-kira? Sekarang 700-an. 700.000 ya. Iya. Kalau Jen tetap sama ya? Iya. Tetap sama ya. Nggak komersil kali kan gitu kan. Iya. Kayak Kristo gitu ya. Kristo mikir banget gitu kan. Oh ini pesawat kan. Sombong. Kan gitu ya. Gitu. Oke. Orang akan menganggap Papua itu sebagai, mohon maaf, orang yang terbelakang, orang yang harus dikasihani gitu ya. Gimana menurut Kristo, pandangan Kristo tentang Papua? Putra Putri Papua itu apakah seperti yang di dalam mindset orang lain gitu? Padahal tadi Kristo bilang bahwa Papua itu adalah orang yang tegar, keras dan bisa berjuang ya untuk mengambil suatu manfaat bagi kehidupannya dan dia sangat bangga dengan Papua gitu ya. Kira-kira Kristo? Kalau menurut Kristo sendiri, Kristo pribadi itu merasa orang Papua itu mampu, Pak. Oke. Kita tuh bisa berjuang juga. Entah mungkin dari segi pendidikan, itu pun kita kalau misalnya kita dapat kesempatan, makanya sekarang untungnya dapat kesempatan ya. Udah dikasih kesempatan, makanya karena udah dapat kesempatan tuh kita harus berjuang itu Papua ini. Dan memang setelah berjuang kayak Kristo sama Janet ini tunjukkan kalau kita ini bisa, kita mampu, kita bertanggung jawab juga setelah apa yang udah dikasih. Nilai-nilai itu yang harus ada dalam diri semua bangsa sebenarnya, semua rakyat ini harus seperti itu ya gitu ya. Iya. Jadi Papua dengan suku lain juga nggak ada bedanya. Semua adalah rakyat Indonesia kan gitu ya kan, yang sama-sama harus berjuang, harus bekerja dengan baik, gitu kan, dikasih kepercayaan ya, dijaga kepercayaannya dengan baik ya. Di PTPN 3 ini juga begitu ya. Jen gimana Jen? Menurut Jen, kalau ada pandangan orang Papua ini terbelakang dan harus dikasihani, saya pribadi nggak setuju. Kalau Jen gimana? Kalau saya pribadi tidak setuju. Tidak setuju ya. Oke. Orang Papua itu juga mampu seperti yang tadi Kristo katakan. Kalau kami orang Papua itu sebenarnya mampu. Kami berani sebenarnya. Tapi kemarin mau cabut, mau balik gitu. Itu apa ya, dinamika hidup ya, kayak gitu ya. Galau gitu ya, biasa gitu ya. Dan akhirnya sekarang Jen udah memutuskan untuk nyaman ya? Iya. Nyaman di PTPN 3 ya? Sudah sangat nyaman. Sudah sangat nyaman, Kristo. Kamu berhasil. Kamu layak dapat bintang. Kan gitu ya. Kristo, kamu ini andalan sekarang di PTPN 3. Ya.
Di mana-mana Pak Aslan, Direktur, Pak Sep, Pak Tengku Rinel, Pak Darmansyah, Pak Dharma semuanya cari Kristo karena Kristo ini opus ahli desain grafis. Ya, bisa pegang kamera ya gitu ya, pegang kameranya bagus, gambarnya bagus dan kalau dikasih kepercayaan pasti harus selesai. Ada nilai apa di situ Kristo? Nilai gimana? Ada nilai apa yang bisa Kristo ambil pada saat bekerja kok harus selesai, nggak boleh gantung gitu kan? Iya. Ini kan yang nyuruh Kristo ini kan direktur ya, Iya. Pak Aslan ya. Iya. Oh nggak takut sama Pak Aslan kan gitu kan? Tapi Kristo dikasih tugas sama Pak Aslan, tugas se-ekstrim apa yang pernah dikasih Pak Aslan kira-kira? Kalau paling ekstrim menurut Kristo itu ini Pak. Mana? Jadi Kristo terjemahkan film gitu, film dokumenter. Film dokumenter. 45 menit. Airbus dan Boeing. Iya. Airbus dan Boeing kayak gitu ya. Iya, dari bahasa Inggris ke bahasa Dan Indonesia. itu challenge ya, tantangan Iya, buat itu challenge. Kristo ya. Bukan hanya menerjemahkan, tapi bisa memvisualkan ya gitu ya, dengan baik dan ditonton oleh seluruh pejabat-pejabat PTPN 3 itu hasil karya Kristo. Berikan halo kita Kristo, putra Papua yang bisa mengerjakan targetnya Pak Aslan. Yang lain kalau nggak bisa mengerjakan target Pak Aslan, malu sama Kristo kan gitu kan. Jen, di SDM ngapain aja Jen? Jen dikasih kepercayaan buat kerjakan CV. CV ya, updatekan CV gitu ya. Iya, Oke. Anak SMK kan ya? Iya. Bisa ngerjakan itu ya. Iya. Artinya semuanya nggak terbatas karena dia siapa ya, tapi dia mau berbuat apa. Itu yang paling penting kan gitu ya. Nah, nilai yang bisa kita ambil kan apa? Yang bisa kita ambil adalah kedisiplinan, Iya. mau belajar. Kan itu nilai-nilai yang diajarkan di PTPN 3 ini ya gitu ya. Oke, Kristo dan Jane, putra dan putri Papua ya. Saya kemarin salut sekali dengar melihat pada saat ulang tahun Bayangkara di Polda Su ya. Pada saat itu Pak Jenderal Irjen Panca Simanjuntak menampilkan atraksi tarian Batak ya, Tapanuli Utara yang diperagakan atau yang penarinya itu adalah putra dan putri Papua. Mahasiswa mana itu Irjen ya? Unimed. Unimed ya, Unimed. Itu kawan-kawannya Jen dan Kristo juga pernah Iya, kenal. ada kenal ya gitu ya. Mereka bisa menarikan tarian Batak dengan sangat baik gitu. Saya membayangkan putra-putri Papua itu cuma bisa nari perang gitu, yang panah-panahan begitu gitu. Iya, iya. Tapi dia bisa dengan sangat lembut bisa menarikan itu ya gitu ya. Jen bisa nggak kira-kira nari kira-kira? Bisa. Bisa ya. Oke, nanti kita coba Jen nari. Boleh Ya, dicoba. berapa? Santai. Nggak jadi. Karena nggak mungkin Kristo ikut nari kan gitu ya. Iya. Kristo bisa nari? Bisa. Bisa juga? Bisa. Nari Papua? Nari. Nari Papua. Cuman nggak cukup ruangannya. Nanti mungkin ada satu event ya, sinematik untuk mereka bisa nari-nari gitu ya. Nari apa kira-kira yang bisa? Yospan bisa. Yospan bisa. Bisa juga? Bisa. Bisa ya. Nanti kita akan tampilkan ya, nanti di segmen yang lain. Hari ini kita podcastan ya. Oke, Jen, bisa perkenalkan orang tuanya siapa, ibunya siapa, namanya siapa, kegiatannya apa gitu? Nama orang tua saya. Enggak, nama orang tua saya. Ya orang tuanya Jen lah. Namanya Jen. Iya gitu. Nama orang tua saya Iya. dari ayah Hengki Wanggai. Wanggai, oke. Untuk saat ini ayah bekerja di perusahaan gas nikel Gat nikel di di Raja Ampat. Raja Ampat. Oke. Ibu? Kalau mama Juliana Tuhehai, Oke. ibu rumah tangga. Itu yang Ambon. Iya, Ambon. Oke. Berapa saudara? 4. Empat Tambah saudara. saya 5. Udah mulai agak lima saudara, yang paling tua adalah Jen. Iya, Oke, berarti masih ada adik yang kecil. iya mas. Sekecil apa? Maksudnya sekolahnya di mana? SD. SD masih ya. Nah, Jen sebagai anak yang paling tua ya Iya. pada saat ini ya. Dan sampai kapan pun pasti anak paling tua kan gitu ya kan. Oke, apa yang membuat Jen rindu untuk kembali ke rumah? Kumpul sama keluarga. Oke, ada apa di situ? Pasti kan panggil Bapak atau Bapak. panggil Bapak. Bapak kan juga kerja kan? Iya. Dekat dengan keluarga atau dia berada di luar kota? Itu kan di Raja Ampat Iya, kan? di luar dari kota Sorong. Oke, berarti kan nggak ngumpul juga dong? Iya. Ngumpul sama mama kali ya? Iya, sama adik-adik. Sama adik-adik ya? Apa yang buat Jen rindu gitu? Ributnya karena kami kan berlima. Oh gitu? Kalau kumpul paling ribut.
Ributnya gimana? Ribut tuh kalau misalnya di Medan ini ribut tuh berantem gitu. Berkelahi, gitu. berisik ya. Nah, Tentang apa gitu misalnya? eh, K-pop gitu ya. K-pop sampai ke Papua nggak ya gitu ya? NCT atau misalnya BTS misalnya sampai gitu. Kayak sampai. Sampai ya ke Papua ya. Oke. Itu yang dia rindukan ya. Oke, kalau soal berisik saya akan kirimkan besok semua satuan pengamanan PTPN 3 ke kosanmu dan dia akan berisik di tempatmu sehingga kau nggak rindu lagi balik ke sana. Kalau hanya itu, Jen, sama masakan mama. itu ampun. Kalau itu. Tapi kalau cuma soal berisik, oke. Di PTPN 3 ini banyak orang yang tukang berisik-berisik, ya, suka pindah-pindah orang, kayak gitu, suka nyinyir, gitu. Kita akan taruh di kosanmu, gitu, supaya kosanmu itu berisik. Kalau cuma itu. Kalau masakan kita ampun lah, papeda kita nggak tahu masaknya papeda itu. Oke. Nah kalau misalnya ada niat nggak mama misalnya ke Medan melihat situasi Jen di sini? Mama yang kesini gitu? Iya. Ada. Pernah. Pernah kesini? Oh belum pernah. Tadi kok pernah? Ada niat. Ada niat, pernah berniat gitu ya? Iya, pernah. Kenapa nggak dilaksanakan niat itu? Karena jauh dan biayanya juga cukup mahal. Waduh sombong. Kan naik pesawat, ya kan? Iya kan, ini kan jauh Pak. Ya tabung duit dong, itu untuk mama ya kan gitu ya. Tapi bagusan Jen yang sana ya. Iya. Bisa jumpa sama adik yang 4, jumpa mama, jumpa bapak gitu ya. Tapi kalau mama kesini dengan biaya yang sama, Cuma jumpa mama doang kan gitu ya. Ada niat balik ke Jayapura, ke Sorong? Jayapura ke Sorong berapa lama sih? Kan bandaranya kan di Jayapura ya? Di Gimana? Sorong juga kan. Jadi bisa dari Medan bisa ke Sorong langsung? Bisa. Iya, ada rute gitu lah, walaupun transit langsung ke Sorong. Ada bandara di sana ya? Ada. Oke. Mau pulang kapan kira-kira? Rencananya Desember. Desember ya? Oke. Udah janji sama mama? Iya, udah buat janji. Oh gitu ya? Kayaknya nunggu Desember tuh kayaknya sepertinya lama sekali. Iya. Ya, ini. Dia kata PTPN 3 nggak ngasih kamu pulang. Apa yang kamu buat? Kira-kira gimana ya? Tetap menetap di sini. Tetap menetap di sini. Nggak usah pulang aja, di sini aja katanya. Gimana? Ya harus mau datang lah. Oh gitu, sama datang. Itu tetap mama ya. Kayaknya mama segalanya buat dia nih. Iya. Bapak enggak ya? Sen Bapak kali juga. kamu sama bapak. Aduh, luar biasa. Mama ya, gitu ya. Adikmu yang 4 yang paling kamu rindukan siapa kira-kira? Namanya siapa aja? Yang nomor 2 siapa? Yang nomor 2 namanya Fanny. Fanny, Iya. cewek ya? Iya. Ketiga, Bella. cewek juga pasti dong? Iya. 4, Ica. 5, Maria. Maria. Oke, cewek semua? Iya, dia semua. Oh iya, iya. Pantas ya, karena berisik-berisik itu ya kan? Mereka berisik-berisik semua, cewek semua ya kan gitu kan? Sering ganti-ganti baju sama-sama gitu ya kan? Ya. Rindu dengan kondisi itu ya? Iya. Kristo, Iya Pak. berapa bersaudara? 5 bersaudara. Yang tadi bapaknya siapa? Bapak Daniel Kaiwai. Kaiwai, oke. Ibu? Ibu Wilma Kaicili. Kaicili. Itu marga juga, farm juga itu? Iya. Ya, farm ya. Dari Ambon. Ambon ya? Ya. Berapa bersaudara Kristo? 5 bersaudara. Nomor? Aku nomor 2. Nomor 2. Nomor 1 siapa? Nomor 1 kakak cewek, Namanya? Dona. Dona. Iya. Oke, kakak Dona gitu ya. Kakak Jadi. Dona. 2 Kristo. Kedua Kristo. Nama lengkapmu siapa sih? Kristo Vanli, Tex Nathaniel Kaiwai. Wah, panjang sekali. Kalau MBTN tuh bulatin ini susah banget. Iya. Oke, ketiga Ketiga Armendo. Armendo. Iya. 4 Keempat Grace. Grace. Kelima Kelima Orzora. Orzora. Iya. Itu SD juga masih? Orzora masih kecil loh. Masih 3 tahunan. Oh, masih baru masih ini. Nah, di antara semuanya pasti kamu rindu main Orzora ini ya? Iya gitu ya? Iya. Sering video call Iya, gitu ya, tiap gitu ya? Masih serius gitu ya? Iya. Jadi apa yang membuat Kristo rindu balik ke Jayapura? Yang balik ke Jayapura itu Jangan ikut-ikut dia ya, kan dia mau berisik. Saya kirimkan semua orang ke rumahnya supaya dia berisik nanti kan. Iya pasti orang tua keluarga lah Pak. Iya, ada sesuatu apa yang Kristo rindukan di sana? Karena kalau menurut Krista tuh biarpun kemana-mana tetap keluarga itu beda gitu loh Pak. Home sweet home gitu ya. Iya. Home sweet home, kembalinya pasti ke rumah gitu ya. Apalagi kalau meskipun keluarga tapi kalau apalagi kan besar di Jayapura gitu Pak. Jadi pas balik juga ke misalnya ke Jayapura itu kan jadinya suasananya beda gitu Pak. Oke. Emang sebegitu besar rasa kangen seorang putra-putri Papua untuk ke Papua ya? Iya. Iya. Iya ya. Dia mau kemana pun dia pasti rasanya tetap Pulang. pulang ke Papua gitu ya.
luar biasa gitu ya. Iya. Luar biasa sekali. Memang itu seperti itu ya semuanya. Kayaknya semua rindunya gitu ya, semua kembali ke Papua gitu ya. Iya. Kalau kita di Medan nih, kok dari Jakarta ya Jakarta aja kali ya. Segitunya ya gitu ya. Iya. Sebagian besar orang Medan tuh ya seperti itu ya. Tapi mungkin nggak semua lah, kita nggak bisa generalisir orang seperti itu. Tapi sebesar dan sebegitu besar cintanya orang Papua terhadap Papua gitu ya kan. Iya. Tapi apa yang bisa Christo dan Jane harapkan ya dari pemerintah, dari bangsa ini, ya, bangsa Indonesia ini, sehingga nggak terjadi lagi peristiwa-peristiwa yang sangat memilukan sekarang di Papua gitu ya kan. TNI, Polri, masyarakat, itu kan bolak-balik setiap hari ada aja berita yang meninggal, tertembak, apa segala macam gitu kan. Apa yang kira-kira diharapkan? Christo kira-kira apa yang bisa dibagikan? Ya, kalau menurut Christo ya minta pemerintah bisa bagaimana mengambil langkah yang lebih baik lah Pak. Lebih baik ya? Iya, gimana bisa membantu itu apa masalahnya itu bisa diselesaikan Dengan baik ya, Iya, tanpa ada dengan pertumpahan baik. darah ya. Kalau Jane gimana? Ya, sama seperti Kak Christo juga, Pak. Enak aja. Kira-kira apa yang kira-kira mau dihadapin gitu ya? Ya, seperti kayak Kak Christo tadi. Iya, dia bilang apa emang? Ya bilang lagi lah kan gitu kan. Enak kali gitu. Jadi kalau kita misalnya podcastan gini ya seperti kata Pak Christo gitu, sama dengan dia atau Eden kan gitu kan. Apa harapan Jane kira-kira terhadap Papua gitu kan? Jane. Kita orang luar ya, kita dari Medan ini kita melihat bahwa setiap hari ada berita tentara, polisi, rakyat, masyarakat Papua mati, siapa yang apa penyebabnya kita nggak mungkin. Kita semuanya mendoakan Papua menjadi negeri yang damai seperti yang kita nyanyikan tadi tuh ya, surga kecil jatuh ke bumi gitu ya. Ada perdamaian gitu, ada kedamaian di sana. Apa kira-kira yang Harapan Jen, mungkin pemerintah boleh melakukan tindakan yang lebih baik lagi iya. supaya tidak ada pertumpahan darah seperti Oke. Tapi sebenarnya sejatinya, sesungguhnya sebenarnya Papua sangat mencintai Indonesia. Iya kan? Iya. Sangat mencintai Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia kan gitu ya. Tapi mungkin ada saja orang-orang yang coba mengambil kesempatan di situ. Saya dalam bayangan saya seperti itu gitu. Kita ingin ada kedamaian di Papua. Kita ingin ada kebahagiaan di Papua karena Papua itu negeri yang indah gitu ya kan. Iya. Surga kecil jatuh ke bumi, keren benar gitu kan. Christo, di PTPN 3 ini bergaul dengan pimpinan-pimpinan ya, pernah sama Pak Aslan dan Pak pimpinan-pimpinan lah semua ya kan, karena Christo expert sekali ya di ngambil gambar video sinematik ya, juga saya lihat aktif juga buat konten-konten ya, Iya. ya kan. Itu memang belajar atau memang gimana Christo? Dulu Christo sempat kuliah di desain komunikasi visual. Oke. Nah, di situ ya belajar desain grafis, terus belajar juga bikin video. Terus ya setelah itu belajar juga dari luar misalnya belajar. Karena Christo udah ngerasa passion di situ, ya perdalam lagi loh Pak. Diperdalam lagi ya, Iya, gitu kan. perdalam Gitu ya. lagi desain grafisnya. Jen juga gitu ya, coba memperdalam lagi komputer gitu ya, komputer gitu ya. Karena kan rata-rata kan di PTPN 3 semua mahir menggunakan komputer ya, semuanya gitu ya. Jen coba belajar seperti itu gitu ya. Sebenarnya kuncinya kan adalah ketelitian dan ketekunan kita untuk terus mengasah kemampuan. Kok cuma lihat aja gitu nggak bisa juga gitu, atau misalnya membayangkan dan termenung seperti itu saja gitu. Harus pegang dan ciptakan produk ya kan, kreatif dan inovatif, dan itulah tujuan dari putra-putri Papua ada di BUMN ya kan. Iya. Apa doa Jen dan Christo untuk PTPN 3? Jen dulu. semoga tetap maju, terus tetap berjaya. Ya. Sengaja saya tanya Jen supaya jangan sama dengan Christo. Kalau Jen bilang sama dengan karyawan Christo, semua sehat. sama saja kamu bohong. Karena Christo belum berbicara apapun tentang itu gitu. Semoga tetap berjaya ya. Iya. Oke, pimpinan-pimpinan juga diberikan kesehatan, karyawan-karyawan juga diberikan kesehatan. Seperti itu ya kira-kira. Iya. Christo, Ya. ya, gimana Pak C? Kalau Christo doanya buat PTPN 3 semoga selalu jadi perusahaan yang terbaik, Terbaik. Ya. terus produksinya bisa lancar. Amin. Terus doanya juga buat bapak pimpinan biar Bapak pimpinan tuh, Ya. saya orang biasa.
Iya. Iya, saya ini bukan siapa-siapa. Saya Pimpinan adalah semoga. Superman. Iya. Saya orang biasa. Nah. Oh, pimpinan biar Dan semua karyawan ya, Pak Kristo ya. Iya, Semua semua karyawan juga iya. bahagia, sejahtera ya. Dan seluruh rakyat Indonesia ini bisa merasakan ada PTPN 3 ini ya, gitu ya. Kira-kira gitu ya. Oke, ini yang terakhir closing. Apa sih harapan PTPN 3 terhadap kelangsungan kalian? Kira-kira. Gimana, Jen? Silakan, Jen. Kayaknya Ini kan, jawabannya harus di sini. iya nggak apa-apa. Ini kan juga kan harus didengarkan semua sama Menteri BUMN. Ini jangan programnya sampai 2 tahun aja lah kan gitu kan. Atau ya nggak muluk-muluk lah Pak, nggak minta banyak-banyak ya jadi karyawan di PTPN 3. Gitu kira-kira begitu ya. Iya. Apa yang iya sampai Maksudnya, gitu loh. Ya. harapannya Jen semoga mungkin program ini masih tetap berjalan. Oke. Dan harapan Jen mungkin Jen masih bisa bekerja di sini, entah mau lanjut kontraknya atau jadi karyawan pun tidak jadi mengapa gitu. Sombong. Kita harapan kita seperti itu ya. Program Putra Putri Papua ini juga bisa berkelanjutan ya. Dan itu kita doakan supaya terus ya kan gitu ya, supaya terus gitu. Dan jangan kabur lagi. Iya Pak. Ya, udah betah ya kan di Medan ini kan Iya, gitu Pak. kan. Kristo gimana? Harapannya gimana kira-kira? harapannya ya itulah Pak. Mm-hmm. Kalau bisa sebelum kontrak habis Iya. bisa jadi karyawan. Bisa jadi karyawan gitu ya. Kita doakan saja. Kita harus optimis. Niat baik pasti menghasilkan hal yang baik. Kalau belum pun masih proses ya. Iya. Mudah-mudahan dengan podcast ini Pak Erick Thohir dengar, Pak Amin. Abdul Ghani dengar, Pak Atlan dengar bahwa ada 2 putra putri Papua yang sudah betah di PTPN, memiliki kontribusi yang positif ya, Jen dan Kristo ada di PTPN, memberikan warna yang baru gitu ya, memberikan warna yang baru buat PTPN bahwa ada putra putri Papua yang bisa bekerja di sini. Amin ya. Amin. Amin. Saya juga berdoa buat Jane dan Kristo ya, untuk terus bisa sukses ya, sehat-sehat ya. Papa Mama di sana juga sehat-sehat ya kan. Kalau misalnya sampai di sana kirim salam dari kami PTPN 3 yang adalah rakyat juga. Sih kayak gitu ya. PTPN ini rakyat juga ini kayak gitu kan. Papua juga begitu. Kita doakan juga Papua dan seluruh masyarakat pemerintahnya juga menjadi daerah yang damai. Penuh dengan sukacita ya kan. Penuh dengan berkatnya Tuhan ya kan. Penuh dengan kasih setia Tuhan, masyarakatnya semuanya dapat hidup dan rukun. Di sana juga ada yang juga daerah yang mayoritas Muslim ya kan gitu kan. Di ada mayoritas Muslim di Papua Barat ya. Iya, di Fakfak. Di Fakfak ya, di Fakfak mayoritas Nasrani juga ada kan gitu kan. Sebenarnya mereka hidup rukun dan berdampingan ya, sangat damai sekali Papua itu ya. Jadi buat orang-orang yang coba mengadu domba Papua dan negara Indonesia ini, saya menyarankan agar bertobatlah kan gitu ya gitu kan. Papua adalah negeri surga kecil turun ke bumi. Papua ini harus kita doakan menjadi daerah yang damai, berada dalam negara kesatuan Republik Indonesia dan adalah juga merupakan rakyat Indonesia. Sama seperti PTPN, rakyat juga. Kan gitu ya. Makasih buat Jane dan Kristo ya atas waktunya. Salam buat keluarga semuanya. Baik Popers, itu tadi perbincangan kita secara singkat dengan Kristo dan Jane, putra putri Papua yang masuk ke program Kementerian BUMN ya, Kementerian BUMN untuk putra putri Papua, melewati seleksi yang sangat ketat ya di Jakarta. Jadi PTPN 3 itu hanya menerima nama-nama putra-putri Papua yang dari Menteri BUMN. Mungkin opers-opers mungkin bertanya, loh kok mesti harus dari Papua, dari Medan nggak ada, dari Sumatera Utara nggak ada gitu kan? Nggak. Ini program dari Kementerian BUMN dan PTPN 3 sifatnya given. Ya, hanya menerima saja gitu, hanya menerima dan memberikan kesempatan buat putra-putri Papua yang berprestasi pastinya, karena tadi ada ribuan orang yang ikut seleksi dan akhirnya terpilih 3 orang, Kristo, Jane, dan 1 orang lagi tadi inisial Arnold. Dan sekarang tinggal 2 lagi. Mudah-mudahan Kristo dan Jane dapat memberikan kontribusi yang baik buat PTPN, memberikan warna yang baik. Kita doakan Papua menjadi negeri yang damai, Medan dan Sumatera Utara juga menjadi daerah dan provinsi yang damai, Indonesia juga sejahtera, rakyatnya juga semuanya sejahtera, bangsa ini menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang bersatu, tidak terpecah. Dan kita doakan juga BUMN dan PTPN 3 khususnya menjadi perusahaan yang sangat bermanfaat buat rakyat, bermanfaat buat negara, dan memberikan kontribusi. Kita semua yang bekerja di situ, di PTPN 3, yuk kita bekerja dengan baik dan tetap bersihkan hati pikiran. Salam BHP, optimis, optimis,
Optimis. Salam BHP Opers. Seoptimis apa Anda? Seoptimis jika 1:1000 kita adalah satunya. Seoptimis jika itu adalah lubang jarum, maka kita masuk ke dalam lubangnya. Dan seoptimis jika orang bilang itu tembok, maka kita cari pori-porinya dan kita masuk ke dalamnya. Tetap optimis, 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 optimis.